Selamat pagi, teman-teman Telemetriku. Bertemu kembali di mata kuliah visualisasi data. Di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang aspek dari visualisasi data. Setelah kemarin sudah kita bahas ya konsep dan teorinya. Ini kita akan membuat visualisasi data langsung menggunakan Tableau Public supaya teman-teman bisa download tanpa ada kendala. Ya, seperti yang teman-teman sudah lihat di sini ada tampilan awal atau bentuk awal dari si tablet pabrik itu seperti apa. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita bahas itu. Yang pertama di pen sebelah kiri, ini ada data source connect, atau kita bisa konekkan tablet pabrik ini ke beberapa data source. Saya kira cukup ya, tidak perlu koneksi ke server dan sebagainya, karena kita biasanya masih main menggunakan Excel gitu. Jadi yang penting dia bisa koneksi ke Excel, ya bisa kita pakai. Nah, di sini dari tabel publik menyediakan beberapa jenis data source yang yang umumnya sering digunakan yang mungkin tiga ini ya, Excel, CSV gitu ya, text file, JSON. Kalau untuk yang lainnya mungkin agak jarang juga ya. Tapi mungkin karena ada pilihan seperti ini, mungkin ada saja beberapa orang yang ada data source-nya menggunakan file-file. Kemudian di pen yang di tengah, ini ada recent project kita atau project yang sebelumnya sudah kita buat gitu. Bisa teman-teman buka kembali di halaman sini. Kemudian di sini ada open from Tableau public. Nah, seperti yang kemarin sudah saya jelaskan, di Tableau itu ada dua jenis ya. Ada yang Tableau public yang versi desktop seperti ini, ada juga yang versi webnya atau authorization kalau menurut saya. Itu versi webnya, syaratnya teman-teman harus register pun di Tableau public. Kemudian di pen yang sebelah kanan ini ada Fish of the Day atau visualization of the day gitu. Nah, ini beberapa orang yang bikin visual menggunakan tabel publik yang apa ya paling top gitu ya, eh, yang terbaik atau yang sedang hype di hari ini tuh apa. Jadi teman-teman bisa cek sendiri di websitenya tabel publik. Dan di bawah ini kalau ada update terbaru dia muncul. Nah, opsinya ada di teman-teman di update semoga tetap. Oke, langsung saja. Ini materi tidak akan begitu lama. Kita hanya familiarisasi saja eh, menggunakan Tableau ini seperti apa. Yang pertama, seperti biasa ya teman-teman perlu mengkoneksikan Tableau ini ke data source tertentu. Ini sebagai contoh kita akan koneksikan ke Microsoft Excel. Yang di sini misalnya saya sudah ada yang namanya sampel superstore. Ya, nanti teman-teman juga akan saya share filenya, terus bisa dicoba. Jadi ini sampel superstore ini yang sudah pernah saya tunjukkan beberapa pertemuan sebelumnya. Ini kayak ya data source latihan gitu ya, karena data source-nya sudah bagus dan bisa dibuatkan sebuah visualisasi data. Ya terkadang kalau kita download dari internet, misalnya kayak dari Kaggle atau UCI, ya tentu bingung ya teman-teman mau bikin visual datanya itu seperti apa. Tapi kalau di sampel superstore ini ya saya kira sudah mencukupi ya. Beberapa atau bahkan hampir semua grafik itu bisa dibikin dari data source ini. Oke, ketika teman-teman sudah masuk ke data source-nya, teman-teman bisa cek ini tampilan berikutnya setelah tadi tampilan awal. Di sini pun kita akan familiarisasi dulu page-nya, halaman. Yang pertama, pen sebelah kiri. Pen yang sebelah kiri di sini ada connection. Teman-teman sebetulnya bisa nambah lagi nih connection-nya menggunakan Excel yang lain misalnya. Tapi kita akan nggak bahas itu. Nah, berikutnya connection yang sudah dibuat, sudah di-establish itu nama filenya adalah sample superstore yang tadi kita unggah ke tabel publik ya. Nama filenya adalah sample superstore. Microsoft Excel ya sumbernya dari Microsoft Excel. Nah, kemudian di sini ada sheet-nya.
teman-teman bisa cek nanti di file Excel dari sampel Superstore ini ada beberapa sheet yang ada, yaitu ada sheet order, sheet people, dan sheet return. Seperti itu ya. Kalau yang ini ya bentuknya seperti ya kurang lebih sama seperti sheet juga. Ini kita pelajari nanti untuk selebihnya. Berikutnya teman-teman cek di bagian bawah ini ada seperti sheet di Excel gitu ya. Sheet di Excel itu ada ya nama sheetnya sheet 1, sheet 2 dan seterusnya. Kalau di tablet ini ada laman data source-nya. Jadi nanti kalau teman-teman sudah masuk ke bikin grafisnya, teman-teman bisa balik lagi ke data source-nya dengan tinggal klik data source-nya. Jadi nggak perlu bingung, tadi ke menu data source-nya di mana ya gitu. Tentu ada di. Kemudian di sini ada sheet 1. Sheet 1 ini merujuk ke kita bikin visualnya. Kita masuk ke menu yang ini, visualisasinya, visualisasi datanya. Kemudian berikutnya ada new worksheet. Berarti kalau teman-teman mau nambahin grafik lagi, bikin worksheet yang baru. Setiap satu worksheet itu biasanya satu grafik. Dan nanti setiap worksheet yang ada ini bisa kita panggil atau bisa kita kumpulkan di sebuah dashboard. Berikutnya sampingnya ada dashboard. Ini kita bisa kumpulkan beberapa worksheet dan kita masukkan ke dalam dashboard. Yang terakhir ini story. Ya, seperti waktu di teori tentang visualisasi data, itu sebetulnya kita bisa bercerita tentang data. Ya, contohnya kemarin teman-teman sudah bikin sebuah infografis. Infografis, ya teman-teman mau menceritakan apa nih? Ceritakan diri sendiri ya bisa pakai visual result. Mau menceritakan tentang perkembangan suatu hal, ya tinggal pakai time. Nah itu sebetulnya bisa bercerita kan. Nah di sini pun kurang lebih seperti itu. Tapi kita akan nggak akan masuk ke sana dulu. Berikutnya kita akan kembali lagi ke data source. Nah, berikutnya di sini ada kanvas yang di tengah-tengah ini. Oke. Untuk memulai, teman-teman perlu memilih salah satu dari sheet ini yang nanti akan kita buat sebuah visualisasi datanya. Nah, sebagai contoh di sini kita akan masukkan order. Sebetulnya di sini teman-teman juga bisa memasukkan lebih dari satu sheet gitu. Misalnya masukkan juga sheet people. Nah, nanti kita akan bisa membangun relasi seperti di database gitu ya. Nah, misalnya menghubungkan kolom di sini region dengan region lagi misalnya. Nah, jadi kita akan membangun relasi antara satu sheet dengan sheet yang lain. Tapi ini tidak akan kita bahas dulu. Kita bahas ke satu tabel. Di sini tabelnya yang akan kita gunakan adalah tabel order atau sheet order. Nah, di sini akan muncul tampilan baru. Nah, beberapa tampilan baru ini juga perlu difamiliarisasi dulu ya. Oke, yang pertama, ya yang ini masih tetap yang kanvas gitu. Nah, kemudian di yang sebelah kiri ini kita masuk ke metadatanya. Metadata itu ya kolomnya itu apa aja ya kalau di database. Ini nama sheet-nya, order. Gitu. Dan di sini ada beberapa metadata atau beberapa kolom yang ada di sheet order itu, row ID dan sebagainya. Di sini ada beberapa kolom, yaitu type, jadi tipe datanya apa, kemudian field name, itu nama fieldnya apa, kemudian physical table, ya ini ceritanya dijadikan sebuah tabel, sheet-nya itu jadi sebuah tabel, tabelnya itu namanya order, kemudian remote field-nya itu adalah ya nama field-nya apa. Nah, yang pertama kita akan bahas yang namanya type ya. Yang namanya type itu
berarti tipe data seperti yang teman-teman sudah ketahui sebelumnya. Di sini ada beberapa simbol yang merepresentasikan tipe datanya. Yang pertama ada yang tanda pagar seperti ini. Ini berarti merepresentasikan number. Kita bisa cek di sini. Number di sini ada dua, ada number yang desimal sama number yang whole atau yang integer. Ya, berikutnya yang ABC ini berarti dia string atau text. Kemudian ada yang bentuknya seperti kalender, ini sudah pasti date or time. Nah, di sini date dan time ada dua jenis ya, ada date dan time, ada yang hanya date-nya saja. Oke, berikutnya di sini muncul ada 21 field, berarti ada 21 kolom ya. Nah, lumayan banyak, kurang lebih seperti ini. Kemudian satu lagi ini ada yang bentuk seperti globe. Nah, globe ini berarti mengindikasikan bahwa dia tipenya string, tapi dia punya keunikan, yaitu ada geographic role, yang mana dia merepresentasikan country atau region. Kalau city pun sama ya, dia ada geographic role sebagai city. Ini untuk yang state or province. Jadi dia bisa secara otomatis mengetahui kira-kira ini tuh tipe datanya apa gitu. Tapi kalau misalnya nggak cocok, nanti bisa kita ganti. Tapi karena ini sebetulnya datanya sudah bagus, ya dia otomatis bakal kayak gini sendiri gitu. Oke, berikutnya dari sini ada region. Kenapa region ABC? Ya karena isinya sebetulnya bisa aja kita masukin ke geographic role, tapi region ini kayak utara, timur, selatan, dan barat. Nah, di sini tuh nggak ada pilihannya nih. Karena ini kan biasanya kita bicara soal mau bikin map. Mau bikin map. Dan berikutnya, tidak ada lagi ya. Kalau teman-teman mau cek lebih lanjutnya, di sini secara lengkap ada yang tipe datanya number, date time, date-nya saja, string, boolean, dan beberapa geographic role. Ya, tujuannya nanti teman-teman bisa bikin sebuah peta gitu. Nah, berikutnya ya itu tadi ya, ini metadata. Berikutnya ini isinya, value yang ada di uh, sheet order itu kurang lebih isinya seperti apa. Seperti biasa di sini ada dibagi menjadi uh, ke bawah itu kolom dan ke samping itu berarti row atau baris ya. Jadi yang ini all, yang ke bawah ini adalah yang row-nya. Nah, di sini teman-teman bisa, sebenarnya di sini juga bisa ya. Kalau teman-teman mau ganti tipe data gitu, misalnya yang ini maunya desimal ya, tinggal klik di tipe datanya lalu pilih number desimal. Atau mau diganti jadi date terserah. Bisa teman-teman ganti di sebelah ini. Nah, kemudian di value-nya pun atau di table preview-nya itu teman-teman bisa cek juga. Di sini kalau teman-teman mau ganti tipe data, di sini tinggal diklik di simbol tipe datanya, ya, diklik, maka nanti teman-teman bisa ganti tipe datanya. Oke, berikutnya kalau teman-teman mau ganti uh, labelnya atau tulisannya nggak mau row ID atau kolomnya itu nggak mau row ID, maunya ID aja gitu. Misal, kan teman-teman bisa klik di sebelah sini, field name, diklik, kemudian di rename. Nah, teman-teman bisa ganti di sini misalnya jadi ID. Maka ininya pun berubah. Atau ya di sini juga bisa rename jadi row ID. Seperti itu. Selain daripada itu, teman-teman bisa bikin, ya nanti akan kita bahas satu persatu di materi berikutnya. Ada bikin jadi alias, ada calculated field. Kalau alias itu kayak apa ya, nama lain gitu ya. Kemudian kalau calculated field berarti kita bikin kolom yang merupakan hasil kalkulasi. Contohnya ada harga beli sama jumlah beli. Terus kita kalkulasikan harga beli kali jumlah beli. Nah, itu bisa kita bikin di calculated field. Kemudian bisa bikin grup dan bisa bikin bin. Nah, nanti akan kita bahas uh, beberapa ya. Tapi mungkin sampai grup aja, nggak sampai bin. Oke, berikutnya ya teman-teman bisa lihat, bisa preview.
datanya itu kurang lebih seperti apa. Nah, misalnya nih teman-teman menemukan keanehan nih, misalnya kayak ini ada order date kok bentuknya bukan tanggal ya. Misalnya saya mau mengganti ini menjadi tanggal atau ternyata ini tuh bukan tanggal. Ini apa gitu misalnya ini cuma tulisan biasa ya tinggal diganti di sini menjadi string. Maka nanti tanggalnya akan menjadi string. Nah, kita kembalikan lagi ke date. Ya, contohnya seperti itu. Atau misal nah ini misalnya postal code. Ternyata ini belum jadi region nih. Misalnya posisinya di sini masih number whole atau number yang integer. Geographic role-nya misalnya nggak ada, non. Nah, posisinya kan seperti ini ya. Nah, ternyata postal code itu bisa kita pakai untuk geographical role. Ya, caranya teman-teman tinggal klik, diganti menjadi geographic role, lalu tambahkan zip code atau postcode. Kemudian karena sebetulnya dia bukan number ya, karena nggak ada yang mau menghitung kode pos gitu. Kode pos 42420 ditambah 30605 kan nggak mungkin ya. Artinya dia sebetulnya sebuah string. Hanya di defaultnya dia sebuah string tapi merupakan geographic row. Yang lain kalau misalnya teman-teman ketika periksa ada keanehan gitu ya, nanti teman-teman bisa ganti sendiri di tipe datanya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa masuk ke sheet-nya. Bentar. Ya, oke. Eh, Nanti untuk pembuatan sebuah grafiknya nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Di sini kita baru ya itu tadi saya lagi mengadaptasi dengan tampilan barunya di aplikasi ini karena pertama kali kita buka. Tapi kalau teman-teman di yang laptopnya masing-masing mau coba-coba ya silahkan saja. Tapi nanti per bagian kita akan bahas. Bahkan kalau waktunya cukup, mungkin beberapa grafik di sini ada berapa 8, 8 kali 3, 24 ya, 24 grafik. Nanti akan kita coba satu persatu, tapi per pertemuannya ya mungkin pasti dibatasi ya. Mungkin satu pertemuan langsung 24 grafiknya kita akan bikin. Oke. Kita masuk ke menu utama dari si tabletnya sebenarnya. Ini workspace utamanya ya. Kalau yang tadi yang data source itu ya untuk memilihnya saja ya. Tapi ketika untuk membangun sebuah visual data ya ada di worksheet-nya ini. Nah, worksheet-nya ini cukup rumit sebetulnya ya. Kalau mau dijabarkan satu persatu mungkin eh, akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi mungkin nanti akan saya jelaskan eh, beberapa yang memang berkaitan saja dengan eh, basic atau fundamental dari tablet ini. Oke, yang pertama, teman-teman cek di pen sebelah kiri ya. Di sini ada yang namanya data pen. Data pen. Berarti kolom-kolom yang tadi atau kolom eh, field-field yang teman-teman import dari sheet tadi itu ada di sini. Akan muncul, teman-teman bisa cek di sini ada kategori gitu ya. Ada ID, order ID, ship date, ship mode, customer ID itu semuanya ada di sini. Ada kategori, ada city, country dan sebagainya. Tapi dia biasanya diurutkan berdasarkan alfabet. Sebelum kita mulai mencoba membuat sebuah grafis, itu teman-teman perlu pahami ada yang namanya measure dan dimension. Ya.
Di sini saya contohkan ketika teman-teman hendak membuat sebuah grafis gitu ya. Misalnya grafis pie chart. Di situ ada caption ya bahwa for pie chart, aduh, nggak bisa ya. Yang di bawah itu ya, for pie chart, try one or more dimension, one or two measure. Nah, di sini adalah batasan, batasan minimal dan maksimal ketika teman-teman mau bikin sebuah grafik. Misal, kalau teman-teman mau bikin sebuah pie chart, maka teman-teman perlu satu minimal ya, minimal satu atau lebih dari sebuah dimension. Dan satu atau dua, berarti maksimal dua dari measure. Nah, kalau ganti lagi ke yang ini, misalnya, bar chart versi horizontal bar. Untuk mencoba sebuah horizontal bar, teman-teman nggak perlu sebuah dimension. Zero or more dimension. Artinya nggak pakai dimension pun dia bisa bikin. Tapi kalau yang pie chart, minimal harus ada satu dimensi. Tapi untuk membuat sebuah horizontal bar, teman-teman minimal perlu satu measure. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih dimension dan measure ini? Pokoknya kata kuncinya adalah dimension dan measure. Mau yang di data source ini tipe datanya kan ada banyak ya. Ada number, date, string, boolean, dan sebagainya. Ketika kembali ke sini, yang teman-teman perlu pahami itu hanya dua. Dimension sama measure. Dimension itu yang ada di atas ini, yang warna biru. Kalau teman-teman cek di situ dimension, itu warna biru kan ya, eh, tag-nya itu. Nah, dimension itu yang ini. Dimension itu berarti dimensi. Nah, dimensinya itu bisa macam-macam tipe datanya, tapi umumnya dia string, region, tanggal, atau date, itu semuanya masuk ke dimension. Kemudian yang masuk ke measure atau pengukuran, kalau ukuran itu berarti kan yang bisa kita ukur ya. Yang bisa kita ukur biasanya berkaitan dengan angka. Nah, angka berarti measure-nya itu yang ada di bawah, yang hijau ini. Mulai dari discount, profit, quantity, sales, latitude, longitude, order, count, jumlah ordernya, keseluruhan berarti ada berapa row. Secara otomatis dia akan generate sama measure value. Nah, di sini ada measure name sama measure value. Nah, measure name ini berarti keseluruhan dari measure name, nama dari measure. Ini kan dimension ya. Nah, kemudian yang ini adalah measure-nya. Tapi measure-nya itu punya name. Nah, kalau mau mengeluarkan nama dari measure-nya, yang dikeluarkan measure name-nya. Kalau ini nilainya, misalnya diskonnya itu 200.000, berarti measure. Tapi kalau mau ngeluarin diskon, nah diskonnya itu adalah measure name. Seperti itu ya. Nanti kalau masih agak bingung, mungkin nanti kita akan masuk di pertemuan kedua, kita bikin salah satu bar, mungkin stack bar ya, yang ini kita akan mainkan username. Oke, kalau measure values, nah berarti ini nilai dari si measure-nya itu tadi. Nah, kalau measure name diskon berarti measure values diskonnya berapa? 200.000. Seperti itu. Kenapa ada pemilihan seperti ini? Karena nanti memungkinkan misalnya kita mau memunculkan sebuah grafis yang measure-nya tuh ada dua. Kayak ini misalnya. Ini nih, one or two measure. Atau yang ini, one or more measure. Ini juga sama nih, one or more measure. Berarti kita bisa bikin lebih dari satu measure. Dua misalnya. Ya, berarti kita bisa akumulasikan di sebuah measure name. Nanti pakai filter. Nah, itu nanti kita akan bicarakan di pertemuan berikutnya ya. Jadi, sekali lagi, eh, teman-teman di sini akan terbagi menjadi dua. Jadi, kalau di sini tipe datanya ada banyak tadi ya, yang ini ya. Number, yang desimal, number integer, date, time, date, string, boolean, dan seterusnya. Di sini kita hanya berkenalan dengan dua jenis saja, yaitu measure dan dimension. Yang warna biru di atas, ini dimension.
dimensi dari datanya apa gitu. Ya biasanya jenisnya string semua itu ya, tanggal, geographic role dan sebagainya. Sementara kalau major ya kita bicara soal angka. Angkanya bisa number yang desimal ataupun number yang uh, whole atau yang integer. Berikutnya di sini ada analytics ya. Ini ada apa ya? Analytic pen itu kita bisa sekaligus menganalisa. Eh, Contohnya di sini kita bisa cari trend line, kita bisa mengklasterkan, kita bisa memforecast ke depannya itu nilainya bakal berapa. Nah, tapi ini advance ya. Jadi data ini kan mentah gitu ya. Kita jadikan sebuah grafis, terjadi gitu. Nah, dengan analitik, maka kita ada analisanya. Jadi si data tersebut dianalisa tujuannya buat apa. Misalnya buat nyari constant line, average line, dan sebagainya. Ini cukup banyak ya. Tapi nanti sepertinya akan kita bahas juga sedikit. Mungkin total, kemudian average line, eh, trend line, forecast, dan cluster. Kalau sisanya, ya mungkin teman-teman bisa cari referensi sendiri. Oke. Itu dari data pen dan analytic pen. Nah, berikutnya ada pages. Page ini berarti teman-teman bisa membuat halaman. Oke, di worksheet ini teman-teman bisa bikin halaman. Gitu. Kayak flip, flip, flipbook animation gitu ya. Halaman satu, halaman dua gitu. Eh, tapi kalau page mungkin nanti di akhir-akhir ya. Kalau ada waktu lebih sebelum kita ke dashboard. Atau mungkin setelah dashboard baru kita main ke page. Berikutnya ada filter di sini. Filter itu berarti teman-teman hanya ingin menampilkan beberapa data yang diperlukan saja. Nah, ini pun ada pertemuan khususnya nanti kita akan bahas ada grup, filter, dan hierarki. Kemudian ada yang namanya mark. Ya, mark ini berarti tanda atau notasi. Kalau misalnya teman-teman mau bikin bar chart gitu ya. Bar chartnya itu warna apa? Terus kecil apa gede si barnya itu. Terus isi dari tulisannya itu mau apa. Nah, itu diatur semua di mark. Garis misalnya. Garisnya itu mau garis yang tegas atau garis yang kurva yang bisa melengkung. Warnanya mau apa. Ketebalan dari garisnya itu mau apa. Atau mau berapa itu semua ada di mark ini. Sebagai contoh di sini ada beberapa jenis mark yang bisa dia bikin. Yang pertama bar, line, area. Berarti line yang di bawahnya ada arsirannya gitu. Square. Kalau teman-teman mau bikin notasi biasanya eh, cluster analisis atau scatter plot misalnya teman-teman nggak mau bulat maunya kotak ya bisa lah diatur jadi kotak. Circle atau shape yang lain, kemudian tulisan eh, caption atau label-labelnya, peta, pie, gancar, polygon, dan density. Kemudian di sini ada color, nah, berarti marksnya colornya apa? Misalnya di sini bar gitu ya. Bar itu warnanya mau warna apa? Bisa kita atur. Terus ukuran dari barnya tuh berapa? Nanti propertiesnya ini tiap marks beda-beda ya. Misalnya jadi circle gitu ya. Nanti ini akan menyesuaikan gitu, sesuai dengan kebutuhan. Ini size-nya berapa? Kemudian labelnya tuh mau seperti apa? Apakah akan menunjukkan labelnya? Kemudian fontnya mau apa misalnya ya? Kemudian macam-macam lah ya. Ada beberapa settingannya. Di sini juga bisa memunculkan semua label atau label yang dipilih saja atau label yang sedang di-highlight atau hanya minimal dan maksimalnya saja yang dimunculkan. Artinya label itu kalau kita teman-teman punya sebuah bar, terus di atasnya itu ada angka berapa? 2 juta. 2 jutanya itu mau dimunculkan atau enggak? Kemudian detail, ini ketika teman-teman arahkan ke bar chart-nya, maka ada detail tambahan enggak? Misalnya profit. Nanti ketika diarahkan muncul tuh detailnya, misalnya detailnya ada detail. Nah, ini adalah di mark. Berikutnya ada kolom dan row. Nah, teman-teman bisa ya pada intinya
waktu konsep dan teori kemarin kita sudah pernah bahas untuk membuat sebuah chart atau bagan itu diciptakan dari dua garis ya, garis X dan Y. Nah, kolom dan baris. Nah, ini pun sama. Teman-teman bisa menjadikan dia sebuah kolom atau menjadikan dia sebuah baris. Nanti akan berpengaruh pada grafik yang akan kita buat. Nanti akan kita contohkan. Nah, di tengah sini ini adalah workspace-nya. Nanti apapun yang akan kita masukkan ke sini akan menjadi sebuah visual dengan canggihnya. Jadi visualnya nanti akan muncul di sini. Nah, kemudian di sini ada Xiaomi, ini yang paling penting. Xiaomi ini adalah eh, tips atau hint atau petunjuk ketika teman-teman mau menciptakan grafik-grafik ini. Nah, grafik-grafik ini itu untuk bikin kayak contohnya misalnya untuk bikin bubble chart itu harus apa aja sih? Nah, nanti teman-teman tinggal dibaca aja. Berarti dia membutuhkan minimal satu dimension atau lebih bisa, atau satu hingga maksimalnya adalah dua measure. Nah, nanti akan kita bahas lebih detailnya di pertemuan berikutnya ya. Nah, kali ini kita masuk ke contoh. Contoh misalnya gimana caranya kita bikin sebuah grafis. Ini nggak akan banyak, kita ambil yang paling sederhana sesuai dengan urutan yang kemarin kita belajar konsep dan teori yaitu bar chart. Ya. Di bar chart ini teman-teman bisa cek di bawah itu ada horizontal bar, right, zero dimension. Berarti nggak perlu pakai dimension. Tapi dia ada wajib sebuah measure. Ya, wajib sebuah measure. Oke. Tadi ini yang ini dimension ya, dimension. Sekali lagi yang atas ini dimension, yang bawah ini atau yang hijau ini adalah measure. Sekarang untuk membuat sebuah horizontal bar, teman-teman perlu satu measure ya, satu measure. Misalnya cells. Ya, teman-teman masukkan misalnya ke kolom. Nah, ini secara otomatis jadi horizontal bar. Tapi bentuknya nilainya itu jadi per kolom. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, dan seterusnya. Tapi kalau teman-teman set dia bukan di kolom tapi setnya di row, maka dia akan berubah menjadi baris. 0, 200 ribu, 400, 600, 800, dan seterusnya. Nah, tapi pada intinya dia menjadi sebuah bar chart. Jadi kalau bar chart itu nggak perlu pakai dimension. Berarti di sini hanya menunjukkan penjualan aja. Penjualannya itu sebesar 2,3 sekian juta. Seperti itu. Terus di sini bisa aja kita tambahkan dimension. Nah, contoh misalnya kita mau hmm, melihat penjualan berdasarkan country-nya. Di sini ada, atau kalau country nggak seru ya, karena terlalu sedikit. Provinsi misalnya. Nah, ini ada banyak. Ini akan terlihat provinsi mana dengan jumlah sales paling tinggi. Atau jangan deh. Kalau ini kan lebih enak pakai ini ya. Nah, kalau ini lebih enak nih. Tapi jangan, karena kita masih yang basic gitu ya. Eh, kita per kategori deh, kategori. Tapi dia secara basic dia jadi horizontal bar. Kan selalu jadi horizontal bar. Di sini kategorinya ada tiga, furniture, ATK, sama teknologi. Teman-teman bisa cek sendiri, ternyata yang paling banyak salesnya adalah teknologi. Kalau teman-teman mau jadikan dia vertikal, artinya kolom dan barisnya harus diubah. Di sini yang jadi kolom adalah salesnya, berarti kolomnya itu ini dia jadi kolom. Sementara barisnya adalah kategori. Baris satu furniture, baris dua office, baris tiga teknologi. Kolomnya kolom satu 0.000, kolom dua 50.000. Kalau teman-teman nggak serak dengan tampilan ini, ya tinggal tukar kategorinya yang jadi kolom dan salesnya yang jadi baris. Artinya si angkanya akan jadi baris,
Kemudian si kategorinya akan jadi kolom. Nah, seperti itu ya. Dia akan secara otomatis bikin sebuah baca. Ya, nilainya sama-sama aja sih. Kemudian di sini marks ya. Marks ya ini otomatis karena ya dia menyesuaikan dengan grafis apa yang sedang dipilih. Nah, di sini ada beberapa jenis editan berikutnya, contohnya color gitu ya. Nah, color kalau mau jadi oranye ya tinggal diatur warnanya jadi oranye. Nah, ini kaidah-kaidah pengaturan warna kan sudah pernah kita bahas sebelumnya di materi belakangan ya. Warnanya mau apa gitu. Oke. Berikutnya size. Ukuran barnya itu mau seberapa besar gitu. Mau cungkring atau mau gendut kayak gini gitu ya. Tapi ya jelas kalau modelannya kayak gini juga nggak enak dilihat ya. Ini sudah paling optimal. Ada jaraknya atau kita begini. Kalaupun cungkring-cungkring kayak gini juga agak aneh juga ya. Bisa, ya ini bisa diatur sama teman. Kemudian label, kalau show label mark itu berarti akan muncul labelnya itu. Yang sudah pernah kita bahas juga, ini tidak diperlukan lagi karena sebetulnya dia bisa interaktif. Kayak gini nih. Nah, jadi sebetulnya nggak perlu lagi kita munculin label. Tapi kalaupun mau jadikan label, ya disesuaikan aja. Misalnya show marks label, tapi hanya munculkan min dan marksnya saja. Artinya kalau datanya banyak, kita bisa langsung ketahui mana yang marks dan mana yang min. Misalnya seperti itu ya. Tapi biasanya sih saya jarang pakai yang seperti itu. Kemudian di sini ada detail. Yang detail di sini ada sales kan ya. Kita bisa tambahkan satu measure lagi, yaitu profit. Profit kita masukkan ke detail. Maka ada ada tambahan detail yaitu profit. Profitnya 19.000, salesnya 754.000. Kalau ini kita hilangkan ya ketika di tooltipnya hanya muncul salesnya saja. Tooltip itu ya ini tooltip ya. Kategori titik dua furniture. Sales titik dua 754.748. Itu teman-teman bisa setting di tooltip. Kategori sales. Ini teman-teman bisa diatur fontnya, tebal atau enggaknya. Ya, pokoknya bisa di customize gitu ya. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya bahas di pertemuan awal menggunakan Tableau ini. Jadi kalau saya recap, hari ini kita sudah belajar eh, data source yang bisa kita gunakan di tabel publik ini, yaitu tadi Excel. Kita bisa masukkan Excel, kemudian di tampilan halaman data source ini kita tadi sudah pahami ada beberapa eh, keterangan. Yang pertama di sebelah kiri ini ada connection, dia terhubung dengan data source yang mana, file Excel dengan judul Central Superstore, kemudian sheet-nya ada apa aja. Oh, tadi saya belum jelaskan, use data interpreter ini adalah untuk membersihkan uh, data yang ada di sheet itu ya. Mungkin saja bisa menghilangkan, misalnya kayak ada data yang kosong, kemudian ya pokoknya data cleaning lah ya. Nanti akan kita bahas kalau ada waktu setelah di dashboard. Berikutnya di sini ada beberapa sheet yang ada di Excel-nya. Kemudian yang kotak ini namanya adalah kanvas ya. Di sini teman-teman bisa ubah nama sheet-nya. Kemudian di sini ada metadatanya. Field-nya itu ada apa saja. Kemudian ini tipe datanya ada apa saja. Tadi juga sudah kita bicarakan. Kemudian ini preview-nya atau tampilan yang sekiranya nanti ketika datanya sudah kita ambil, itu isi datanya seperti apa saja. Gunanya untuk ya teman-teman bisa mempreview, bisa melihat dulu gitu. Misalnya ada tipe data yang kurang cocok ya teman-teman bisa ganti. Kemudian di sebelah sini itu teman-teman bisa munculkan beberapa row yang teman-teman mau munculkan. Misalnya mau munculkan 500 row, ya tinggal munculkan. Maka nanti akan muncul preview sebanyak 500 row. Tapi ya buat apa? Yang penting kan teman-teman 10 aja udah jelas gitu ya. Oh ini isi datanya seperti ini. Karena untuk preview aja, bukan untuk menampil. Ya. Nah, di sini persis seperti tabel gitu ya, ada grid, ada rows and columns, ada baris dan kolom. Kemudian di sini ada keterangan juga
21 field dan 10.194 rows, artinya 21 kolom dan 10.000 baris. Berikutnya di tampilan worksheet ya kita bisa lihat sendiri inti daripada tabel ini kita mainnya di sini. Kita bikin beberapa grafis itu bikin di setiap worksheet yang ada. Tadi kita sudah belajar yang sebelah kiri ini namanya adalah data pane. Data pane akan memunculkan field-field yang ada di uh, sheet Excel-nya ya, diurutkan berdasarkan tadi alfabet, alphabetical order gitu. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah dia ada yang namanya dimension dan measure. Yang biru itu sekali lagi itu namanya adalah dimension dan warna hijau itu adalah measure. Tujuannya buat apa dimension dan measure ini? Itu untuk petunjuk teman-teman bisa membuat sebuah grafis. Petunjuk yang teman-teman bisa lihat di Xiaomi nanti akan muncul beberapa jenis grafis yang bisa teman-teman bikin beserta persyaratannya. Sebagai contoh misalnya di Xiaomi ini ternyata dengan kondisi seperti ini teman-teman bisa langsung bikin pie chart. Ya tinggal klik pie chart nanti dia jadi pie chart. Seperti itu ya. Semudah itu tuh. Ya. Berikutnya teman-teman di sini mempelajari ada page ya. Tadi bisa bikin beberapa halaman. Kemudian filter buat memfilter data mana saja yang teman-teman ingin munculkan. Ya, berikutnya ada marks atau tanda. Tanda itu ya notasi seperti ini teman-teman juga bisa. Kemudian yang tengah besar ini adalah workspace-nya, teman-teman akan munculkan data visualnya itu di sini. Kemudian terakhir di atas ada kolom dan row. Teman-teman bisa mengatur apa yang mau dijadikan kolom, apa yang mau dijadikan baris. Karena basicnya untuk membuat sebuah chart itu teman-teman menciptakannya dari dua garis, X dan Y, baris dan kolom. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Nanti akan kita coba ekspor berikutnya, mulai dari bagaimana kita bikin grup, bagaimana kita bikin filter, dan mungkin kita akan coba beberapa visual awal ya, mungkin 6 atau 3 mungkin, tergantung daripada waktu yang tersedia. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.